Kamu besok ada ulangan persamaan garis atau penilaian sumatif persamaan garis lurus, video ini cocok banget buat kalian. Jadi di video kali ini kita akan belajar latihan ulangan atau penilaian sumatif dari persamaan garis. Buat teman-teman yang mau nonton atau belajar tentang persamaan garis dari awal sampai akhir, konsep-konsepnya bisa kalian tonton di link yang kakak kasih di sebelah kanan. Kalian bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legrules. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legrules. Selamat bergabung. Langsung aja, ini adalah latihan ulangan untuk persamaan garis. Jadi ada 25 soal yang kakak siapkan yang mungkin saja bisa keluar di ulangan kalian. Soal yang pertama, pada gambar di samping gradien dari ruas garis PQ itu berapa? Kalau kita punya gambar seperti ini, maka gradiennya adalah komponen Y dibagi dengan komponen X. Yang kalian perlu perhatikan, kita akan mulai dari titik di sebelah kiri ke titik sebelah kanan. Y-nya itu turun 3, berarti bukan 3 tetapi negatif 3. Dan X-nya ke kanan sejauh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, ke kanan berarti positif. Berarti kita punya untuk gradiennya adalah min 3 dibagi 5, yaitu jawabannya adalah yang B. Kita coba lagi ya, sama ya, berarti M komponen Y dibagi dengan komponen X. Kita mulai dari titik di sebelah kiri. Y-nya naik ke atas, maka kita punya 2. Dan untuk X-nya ke kanan sebanyak 4. Berarti kita punya positif 4, berarti kita punya setengah. Berarti jawabannya itu yang C. Sekarang kita coba soal nomor 3. Sama ya, untuk mencari gradiennya adalah komponen Y dibagi dengan komponen X. Sekali lagi kita mulai dari titik di sebelah kiri. Untuk Y-nya naik ke atas sebanyak 3 dan untuk X-nya ini dia adalah ke kanan sebanyak 4. Berarti kita punya jawabannya adalah yang D, 3/4. Sekarang kita coba soal nomor 4. Gradien garis yang melalui titik K dan L. Sebetulnya mirip aja, yaitu komponen Y dibagi komponen X. Tapi karena di sini kita taunya titik dan bukan dalam bentuk gambar, berarti nanti ini Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurang X1. Misalkan nih sebagai titik nomor 2, ini sebagai titik nomor 1. Maka kakak punya di sini 5 dikurang negatif 3 dibagi negatif 2 dikurang 2. Berarti kakak punya 5 tambah 3 dibagi min 4, yaitu 8 dibagi min 4. Kakak punya jawabannya min 2, yaitu yang A. Sekarang kita coba soal nomor 5. Di sini kakak punya 3 persamaan garis dan ditanya persamaan garis yang memiliki gradien setengah. Nah, kalau persamaan bentuknya seperti ini, kita perlu ingat bentuk umum dari persamaan garis adalah MX ditambah CY sama dengan MX tambah C, di mana M adalah gradien atau kemiringan garisnya. Berarti bentuk-bentuk ini harus kita ubah dulu jadi seperti ini ya. Untuk yang nomor 1, kalau kakak ubah berarti ini min 2Y sama dengan min X tambah 5, kemudian kakak bagi dengan min 2 ya, supaya jadi 1, maka kakak punya Y sama dengan min 1 dibagi min 2X ditambah 5 dibagi min 2. Nah, kalau kita lihat di sini nilai M-nya adalah setengah. Kita cek yang ini juga nih, yang nomor 2 juga sama, berarti ini tinggal dibagi 2 aja karena kebetulan di sini sudah ada Y doang ya. Berarti Y sama dengan setengah X ditambah 7/2, ini juga M-nya setengah. Dan kalau kita lihat yang ini, maka Y sama dengan min 2X ditambah 3 ya. Jadi ini pindahin ke sebelah sini, pindahin ke sebelah sini. Maka di sini M-nya adalah min 2. Sehingga yang tepat untuk soal nomor 5 ini yang memiliki gradien setengah adalah 1 dan 2, yaitu yang A. Sekarang kita coba yang soal nomor 6. Grafik berikut yang menunjukkan garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3. Nah, ini gampang banget sebetulnya ya. Jadi kalau grafik persamaan garis itu hanya berupa garis lurus dan kita cuma mencari perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau kita cari titik potong, nah titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya harus 0. Maka 0 sama dengan setengah X ditambah 3.
Maka 3-nya kakak pindahin, min 3 sama dengan setengah X, maka X-nya adalah min 6. Min 3 dikalikan 2. Sedangkan kita tinggal mencari juga titik potong dengan si sumbu Y-nya, di mana ini X-nya yang 0. Maka Y sama dengan setengah dikalikan 0 ditambah 3, berarti Y sama dengan 3. Tinggal kita cari yang Y-nya 3 dan X-nya min 6, yaitu nanti jawabannya adalah yang C. Kita coba sekali lagi untuk yang soal nomor 7. Grafik berikut yang menunjukkan garis dengan persamaan 5X dikurang 2Y dikurang 10 sama dengan 0. Berarti kita cari titik potong dengan sumbu X-nya. Ya, berarti Y-nya harus 0. Berarti 5 dikalikan X min 0 dikurang 10. Berarti kakak pindahin aja ya ke sebelah sini ya. Jadi sama dengan 10. Maka di sini 5X sama dengan 10. X-nya adalah 2. Kita juga cari titik potong dengan si sumbu Y. Maka nilai X-nya yang 0. Berarti 0 min 2Y sama dengan 10. Maka Y-nya 10 dibagi min 2. Kakak punya min atau negatif 5. Sehingga nanti jawaban yang tepat itu yang ini ya. Y-nya di negatif 5 dan X-nya di 2. Sekarang kita coba ke soal nomor 8. Persamaan garis berikut yang melalui titik 8, min 9. Nah, jadi persamaan garis itu sebetulnya suatu fungsi. Jadi ini nanti akan menjadi X-nya, ini akan menjadi Y-nya. Dan kita akan mencari mana sih dari A, B, dan C, dan D ini yang tepat persamaannya itu bisa dimasukin X-nya 8 dan dimasukin Y-nya min 9, hasilnya jadi benar. Kalau kita lihat di sini ada sebelahnya ya, ada di sininya ada 6, 10, apakah di min 10, apakah jadi 25. Di sini ada si X dan Y-nya. Berarti tinggal kita masukin aja. Berarti untuk yang A, kakak punya 3 kali 8 dikurang 2 kali min 9 ya. Maka kakak punya 24 ditambah 18, ini 32 ya. Nggak mungkin ya kita punya 32, kita cuma punya sama dengan 6, berarti ini salah. Dan yang B kita juga coba, berarti 8 ditambah 2 kali min 9, berarti 8 dikurang 18, kita punya minus 10. Nah, ternyata di sini hasilnya harusnya 10 ya, itu tidak. Yang C kita coba, maka kakak punya 8 dikurang 2 dikali min 9, berarti 8 ditambah 18, kita punya di sini itu adalah 26. Ini juga bukan ya, harusnya 26, tapi jawabannya min 10. Berarti yang D nih kemungkinan, tapi kita cek ya, berarti 2 dikalikan 8 dikurang, berarti Y-nya min 9, maka di sini kakak punya 16 ditambah 9, kita punya 25. Nah, ini betul, berarti jawabannya yang D. Sekarang kita coba yang nomor 9. Persamaan garis di atas yang melewati titik 3, min 5. Caranya sama seperti tadi ya. Berarti untuk yang pertama, maka 4 dikalikan 3 ditambah min 5 ditambah 7. Apakah hasilnya 0? Kita akan cek ya. 12 dikurang 5 ditambah 7. Ini hasilnya bukan 0 ya. Nah, ini hasilnya berapa nih? Ini berarti 14 ya. Nah, ini tidak sama dengan 0. Kita coba persamaan garis yang kedua, maka 2 dikalikan 3 ya. X-nya tetap sama. 3 dikurang 3 dikali min 5 dikurang 21. Apakah hasilnya 0? 9 dikurang 15 ditambah 15 dikurang 21. Oh, ini bukan 9 ya, ini 6. Nah, kita punya 6 di sini. Berarti kalau kita tulis 6 tambah 15 dikurang 21 hasilnya 0, betul ya. Sekarang kita coba yang nomor 3. Maka kakak punya di sini X dikurang Y dikurang 8 sama dengan 0. Berarti 3 dikurang min 5 dikurang 8 sama dengan 0. Berarti 8 dikurang 8 sama dengan 0, ini betul. Yang keempat, nah berarti kemungkinan salah, tapi kita cek aja. X tambah Y dikurang 2 sama dengan 0. X-nya 3 ditambah min 5 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 3 dikurang 7 tidak sama dengan 0 ya. Hasilnya adalah min 4. Berarti kita punya jawabannya adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Yang tepat adalah yang C. Sekarang kita coba nomor 10. Berdasarkan gambar berikut, gradien garisnya berapa? Nah, ini kalau kita lihat ya. Kalau kita pakai rumus yang tadi, komponen Y dibagi komponen X, kita akan punya Y-nya 0 nih kak, nggak pindah. Dan X-nya berpindah-pindah terus ya. Berarti kalau kakak ambil 2 titik misalnya ya, 2 titik di sini. Nah, ini misalkan 1, ini misalkan 3 ya, kita ambil 2 titik aja. Berarti X-nya ada nih 2, tapi Y-nya 0. Berarti kita punya nanti jawabannya adalah 0 ya. Ini nanti jawabannya 0. Jadi kalau yang lurus mendatar itu 0. Berbeda kalau kita punya grafiknya yang ke atas ya, yang vertikal.
Misalkan kakak ambil 2 titik di sini A, di sini B. A-nya di misalkan 3,5, B-nya misalkan di 3,10 gitu ya. Maka di sini kakak punya gradiennya komponen Y dibagi komponen X, komponen Y-nya ada kak 5. Komponen X-nya tapi 0. Nah, ini berarti nanti tidak ada gradien. Disebutnya tidak ada gradien. Ya. Kira-kira seperti itu untuk yang nomor 10. Jadi diingat kalau yang mendatar itu gradiennya 0 ya. Sekarang kita cek yang nomor 11. Garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik min 3,0 memotong sumbu X di mana? Kita gambar aja sedikit ya. Jadi sejajar sumbu Y itu berarti begini. Di min 3,5. Jadi kalau misalkan satunya itu di sini. Nah, ini min 1 misalkan ya. Nah, di sini kakak punya min 2, kakak punya min 3, kakak punya min 4, kakak punya min 5. Kemudian ke atas kakak punya 1, kakak punya 2, kakak punya 3, punya 4, punya 5. Nah, kalau kita lihat ya, min 3,5 berarti sejajar sumbu Y, berarti garisnya begini. Berarti memotong sumbu X di mana? Nah, sebetulnya di sininya ya, di min 3,0. Kita coba soal nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan bergradien 3. Kalau kita disuruh menyusun persamaan garis melalui titik dan bergradien, nanti untuk rumusnya itu Y dikurang dengan Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Ini akan jadi X1-nya, ini akan jadi Y1-nya. Jadi melalui titik apa menjadi X1 dan Y1-nya, sedangkan gradiennya jelas banget, ini adalah gradiennya. Berarti Y dikurang min 5 sama dengan 3, ini X dikurang 2. Berarti Y tambah 5 sama dengan 3X dikurang 6. Berarti di sini kakak kalau punya Y sama dengan 3X min 6 min 5. Atau Y sama dengan 3X dikurang 11. Berarti jawabannya adalah yang D. Sekarang kita coba soal nomor 13. Nah, di sini kita sudah punya 2 garis nih ya. Kita akan belajar yang sejajar dan tegak lurus. Persamaan garis yang melalui titik 3,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan min 7X tambah 8. Berarti ada garis yang pertama ya. Garis yang pertama Y sama dengan min 7X ditambah 8. Dan ada garis yang kedua. Garis yang kedua katanya melalui titik 3,2 dan ini katanya sejajar. Nah, ada hubungannya nih. Kalau sejajar maka gradien garis 1 akan sama dengan gradien garis 2. Sehingga di garis 1 kita punya nih gradiennya adalah min 7. Maka gradien garis 2-nya juga sama, yaitu minus 7. Sehingga kalau punya ininya tinggal Y dikurang Y1 pakai tadi ya. M dikalikan X dikurang X1. Ini jadi X1-nya, ini jadi Y1-nya. Berarti di sini kakak punya Y dikurang min 2 sama dengan M min 7X. Berarti dikurang 3. Maka Y tambah 2 sama dengan min 7X ditambah 21. Kita mau di sini bentuknya angkanya di sebelah kanan, X-nya ke sebelah kiri. Berarti 7X tambah Y sama dengan 21 dikurang 2 ya. Maka 7X tambah Y sama dengan 19. Berarti jawabannya yang A. Kita coba nih yang sama ya. Jadi nomor 14 ini sama. Silakan teman-teman coba. Kakak akan kasih waktu. Boleh di pause. Ya. Kita sekarang coba soal nomor 14. Soalnya sama, jadi akan serupa. Silahkan teman-teman bisa pause videonya untuk coba dulu. Nanti baru di play lagi untuk lihat apakah hasilnya benar atau tidak. Ini sebagai latihan supaya besok kalau ulangan harian atau penilaian sumatif bisa dapat nilai yang bagus ya. Maka kita lihat di sini ada garis yang pertama, ada garis yang kedua, dan hubungan mereka adalah sejajar. Garis yang pertama 5X tambah 3Y ditambah 17 sama dengan 0. Bentuknya belum seperti yang tadi ya. Maka kita ubah sedikit. Nah, 3Y sama dengan min 5X dikurang 17. Ya.
Maka Y-nya sama dengan min 5 per 3X dibagi 3 ya, dikurang 17 per 3. Maka M satunya min 5 per 3. Berarti untuk garis 2, M2-nya adalah juga sama, min 5 per 3. Di mana melalui titik min 1,2. Tinggal pakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Maka ini berarti Y dikurang dengan Y1-nya adalah 2 sama dengan minus 5 per 3 dikalikan X dikurang min 1 gitu ya. Maka Y dikurang 2 sama dengan minus 5 per 3. Di sini kakak punya X tambah 1. Berarti tinggal kita kalikan dengan 3 ya. Maka 3Y dikurang 6. Ini berarti jadinya tinggal min 5 aja karena 3-nya kecoret. Min 5-nya dikali masuk ke dalam ya. Maka min 5X dikurang 5 ya. Kita jadikan ke sebelah sini. 5X tambah 3Y sama dengan min 5 tambah 6. Maka 5X tambah 3Y sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah ya C. Sekarang kita coba nomor 15. Kalau tadi sejajar, sekarang nomor 15 ini tegak lurus. Sama seperti tadi, kita akan punya di sini garis yang pertama. Jadi persamaan garis yang melalui titik. Nah, ini garis yang kedua. Ya, ada titiknya, yaitu kakak punya 3,5 di koma min 5. Kemudian hubungannya sekarang bukan sejajar, tetapi tegak lurus. Oke. Di sini persamaan garis yang pertama adalah X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Berarti min 2Y sama dengan min X min 8. Ini berarti tinggal dibagi dengan min 2. Maka Y sama dengan setengah X ditambah 4 gitu ya. Nah, berarti kalau tegak lurus ini yang sedikit berbeda. Kalau tegak lurus ini nanti kita punya M1 dikali M2 hasilnya harus negatif 1. Di sini M1-nya adalah setengah. Berarti setengah dikalikan M2 sama dengan negatif 1. M2-nya nanti min 1 dibagi setengah atau negatif 2. Nah, kita punya M2-nya di sini negatif 2. Sehingga sekarang tinggal pakai Y dikurangi 1 sama dengan M dikalikan X min X1. Di sini Y-nya berarti dikurang min 5 sama dengan M-nya min 2 dikalikan X dikurang 3,5. Nah, ini menarik ya, 3,5. Kakak tulisnya 3,5 aja ya supaya teman-teman bisa lihat nanti hasilnya bagus, nggak perlu diubah jadi pecahan biasa. Berarti ini Y tambah 5 sama dengan min 2X ditambah 7 ya. 2 kali 3,5 kan 7. Kalau kita lihat ini Y-nya dipindahin ke sini X-nya. Maka 2X tambah Y sama dengan 7 dikurang 5. 2X tambah Y sama dengan 2 sehingga jawabannya adalah ya. Gampang ya, jadi kalau yang tegak lurus begitu, sekarang kita coba cek yang nomor 16. Persamaan garis yang melalui titik P dan Q adalah apa? Kalau tadi kita gradiennya ya, sekarang persamaan garisnya. Persamaan garisnya nanti rumusnya sedikit spesial. Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Kita harus tentukan mana yang jadi titik 1 dan titik 2. Contoh, misalkan kakak mau ini jadi X1, ini jadi Y1 ya, boleh. Ini jadi X2, ini berarti jadi Y2. Nggak boleh ini X1, ini Y2, nggak boleh. Harus kalau 1 sama 1, 2 sama 2. Kalau sudah tinggal masukin aja, berarti Y dikurang 5 dibagi, berarti 2 dikurang 5, sama dengan berarti ini X dikurang 2 dibagi min 1 dikurang 2 ya. Maka di sini kakak punya Y dikurang 5 dibagi min 3 sama dengan di sini X dikurang 2 dibagi min 3. Kebetulan bawahnya sama-sama min 3 ini boleh banget dicoret ya. Ceritanya persamaannya kiri dan kanan dikalikan 3. Maka kakak lanjutkan di sini Y min 5 sama dengan X min 2. Kita kumpulin semua ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kanan aja. 0 sama dengan X. Ini berarti pindah ke sini jadi min Y. Min 2 tambah 5 karena ini pindah ke sebelah sini jadi positif. X dikurang Y ditambah 3 ya. Tinggal kita lihat maka yang betul adalah jawaban yang B. Kak, ini sama dengan 0 di kanan, ini di kiri, boleh? Boleh ya, nggak apa-apa. Lanjut ke soal nomor 17. Persamaan garis yang melalui titik 6, min 3 dan titik pangkal. Nah, titik pangkal itu titik 0,0.
Ini gampang banget seperti tadi dan kita jadikan ini sebagai X1 dan Y1-nya. Nah, kenapa sih ini jadi X1 dan Y1? Supaya gampang ya, ini berarti jadi X2, ini jadi Y2-nya. Berarti tinggal pakai rumus yang tadi ya, di mana di sini kakak punya Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Berarti Y dikurang 0. Nah, enak ya. Min 3 dikurang 0 gitu ya. Sama dengan X dikurang 0 dan 6 dikurang 0. Tujuannya itu tadi seperti itu. Gitu ya. Berarti di sini kakak punya Y dibagi min 3 sama dengan X dibagi 6. Ini boleh kita kalikan dengan 6. Sehingga kakak punya di sini minus 2Y ya. Karena ini dibagi ya. 6 dibagi 3 jadinya 2. Dan ini jadi X. Ini kita jadiin satu aja. Berarti 0 sama dengan X ditambah 2Y. Ya, berarti jawabannya yang B. Kita coba soal nomor 18. Persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis ini ya. Jadi kita fokusnya dengan nilai M-nya ya. Ini ada nilai M-nya 2/3. Nilai M-nya minus 2/3. Nilai M-nya 3/2. Ini nilai M-nya minus 3/2. Ingat, bentuknya Y sama dengan M dikalikan X ditambah C. Berarti yang perlu kita ubah tinggal persamaan garis yang ini aja. X/2 min Y/3 sama dengan 1. Gampang banget, tinggal dikalikan 6. Supaya ini jadi 6X dibagi 2 dikurang 6Y dibagi 3 sama dengan 6. Jadi kakak punya 3X, 6 dibagi 2 dikurang 2Y sama dengan 6. Kemudian berarti negatif 2Y sama dengan negatif 3X ditambah 6, berarti Y-nya, berarti ini kakak bagi dengan negatif 2, berarti kakak punya 3/2X dikurang dengan 3. Berarti kita cari yang M-nya 3/2, berarti jawabannya itu adalah yang C. Sekarang kita coba soal nomor 19. Persamaan garis berikut yang tegak lurus dengan ini. Nah sama nih, berarti kita tinggal hitung nilai dari M-nya ya. Kita hitung yang ini dulu. Berarti di sini min 4Y sama dengan minus 2/3X ditambah 5. Berarti kita bagi dengan min 4. Berarti Y sama dengan min 2/3 dikali dengan minus 4 ya. Dikali dengan minus 1/4. Mungkin biar gampang. Nah ini dikali minus 1/4. X ditambah 5/min 4. Berarti nanti dicoret. Nah jadi 2. Jadi Y sama dengan 1/6 X ya ditambah 5 dibagi min 4. Berarti gradiennya itu adalah 1/6. Berarti karena tegak lurus, maka gradien ini kita mau cari yang gradiennya adalah negatif 6 ya. Kita mau cari yang gradiennya negatif 6. Nggak mungkin yang A sama yang B, karena kalau kita pindah, contohnya ini ya, 6Y sama dengan min X tambah 9. Nanti dapatnya Y sama dengan 1. Min 1/6X. Nggak mungkin nih. Kita maunya tegak lurus. Dapat dari mana sih kak? Min 6-nya ya. M2-nya dapat min 6 dapat dari mana? Ingat, M1 dikali M2 harus min 1. Ini M1-nya berarti 1/6 dikalikan M2 sama dengan min 1. Nanti dapat M2-nya adalah min 6. Berarti tinggal cek yang ini ya. Kalau kita lihat yang C, maka kalau kakak bikin min Y sama dengan min 6 ya, X tambah 1. Nah, kemudian kalau kakak bagi dengan min 1, Y sama dengan 6X dikurang 1. Nah ini gradiennya adalah 6. Yang ini Y sama dengan min 6X tambah 3. Nah ini adalah, sehingga nanti ini jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Sekarang kita coba soal nomor 20. Suatu garis memiliki persamaan seperti berikut, maka ada 3 pernyataan yang harus kita cek. Mana yang benar dan mana yang kurang tepat gitu ya. Ini 2X dikurang Y ditambah 6 sama dengan 0. Maka kakak boleh pindahkan Y-nya ke sana. Maka 2X sama dengan Y ya. Ini ada plus 6-nya tetap ya. Berarti boleh ditulis Y sama dengan 2X tambah 6. Sehingga untuk gradiennya itu adalah 2. Kita lihat koefisien X-nya, berarti ini tepat. Memotong sumbu X di titik min 3,0. Berarti kita tinggal cari kalau Y-nya sama dengan 0, nilai X-nya berapa. Maka 2X dikurang 0 ditambah 6 sama dengan 0. 2X sama dengan min 6.
X-nya adalah min 6 dibagi 2 yaitu negatif 3. Kemudian juga sama nih, maka untuk memotong sumbu Y ya, kita cek juga ya. Apakah kalau X-nya 0 berapa nilai Y-nya? Maka di sini 2 dikali 0 dikurang Y sama ditambah 6 sama dengan 0. Maka Y-nya kakak pindahin ke sini. 6 sama dengan Y. Nah ternyata yang ini betul ya. Titik potong sumbu X-nya di min 3. Dan titik potong sumbu Y-nya bukan di min 6 tapi di 6. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1 dan 2 yaitu yang A. Sekarang kita coba soal nomor 1. Persamaan garis berikut yang melalui titik 1,5 dan sejajar garis yang melalui titik 6,0 dan titik 0,2 adalah berapa? Jadi kita punya melalui titik dan juga yang sejajar garis yang melalui titik ini. Berarti ada 2 garis ya. Yang garis yang mau kita buat melalui titik 1,5 kemudian ada keterangan sejajar. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan garis yang melalui titik 6,0 dan 0,2. Sebetulnya yang ini nggak perlu kita hitung nih persamaan garisnya berapa karena kita cuma butuh nilai M-nya. Yaitu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Berarti kakak punya min 2 dikurang 0 dibagi 0 dikurang 6. Lihat berarti kakak punya di sini min 2 dibagi min 6 yaitu 1/3. Maka gradien pertamanya ini, gradien keduanya juga sama karena kita punya garis yang sejajar. Berarti tinggal pakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Maka Y dikurang min 5 ya, kemudian sama dengan M-nya 1/3 X dikurang 1. Berarti ini adalah Y tambah 5 sama dengan 1/3, ini X dikurang 1, baru kita kalikan 3. Maka kakak punya 3Y tambah 15 sama dengan X dikurang 1. Nah ini berarti kakak pindahkan Y-nya ke sana ya. Jadi kakak punya X dikurang 3Y. Kemudian satunya kakak pindahkan ke sana. 15 tambah 1. Maka X kurang 3Y sama dengan 16. Atau X kurang 3Y dikurang 16 sama dengan 0. Ini 16-nya pindah ke sebelah kiri. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Cukup mudah ya. Nanti sama nih di soal nomor 22 juga begitu ya. Cuma sekarang keterangannya adalah tegak lurus. Jadi kita mau melalui ya min 3,2 dan keterangan adalah tegak lurus dengan garis yang melalui titik 5,-3 dan 1,-1. Sekali lagi nggak perlu kita kerjakan atau kita cari persamaan garisnya karena kita butuhkan cuma M-nya. Yaitu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y2-nya berarti min 1 dikurang min 3 dibagi dengan, berarti kakak punya 1 dikurang 5. 1 tambah 4 dibagi, bukan 4 ya, tapi 3 dibagi dengan min 4. Berarti di sini kakak punya min 1 tambah 3 dibagi dengan min 4 atau 2 dibagi min 4. Kakak punya di sini adalah min setengah. Karena tegak lurus ini M1, maka untuk M2-nya adalah 1 dibagi dengan M1 ya. Min 1 dibagi dengan M1. Kenapa? Karena M1 dikali M2 hasilnya harus negatif 1. Maka ini adalah min 1 dibagi min 1/2. Kakak punya 2. Berarti kalau sudah punya M-nya, punya melalui titiknya, tinggal pakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Berarti Y dikurangi 2 sama dengan M-nya adalah X dikurang min 3 ya. Karena melalui ini, maka X1-nya ini X dan Y1-nya ini ya. M-nya juga sudah punya, berarti bisa kita langsung ganti dengan angka 2 ya. Maka di sini kakak punya Y dikurang 2 sama dengan 2 dikalikan X tambah 3. Y dikurang 2 sama dengan 2X ditambah 6. X yang akan pindahkan ke sana berarti min 2X ditambah Y ya. Dikurang 2 dikurang 6 sama dengan 0 ya. Min 2X tambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Kalau X-nya mau positif berarti dikalikan min 1 menjadi 2X dikurang Y ditambah 8 sama dengan 0. Ya, jadi gampang jawabannya nanti adalah yang B. Sekarang kita coba untuk soal nomor 23. Garis K dengan persamaan ini memotong sumbu X di titik A ya.
persamaan garis yang tegak lurus garis K dan melalui titik A. Oh, jadi melalui titik A ya, dan tegak lurus garis K. Berarti ada dua yang harus kita cari di sini. Yang pertama untuk gradiennya. Kalau tegak lurus ini berarti M2-nya berarti 1 min 1 per M1. Kita cari dari garis K-nya ya. Berarti di sini 2X dikurang 3Y sama dengan 12. Min 3Y sama dengan minus 2X ditambah 12. Kita bagi dengan minus 3. Maka Y sama dengan 2/3 2/3X dikurang 4. Maka untuk M1-nya adalah 2/3, sehingga untuk M2-nya minus 1 dibagi 2/3, kakak punya minus 3/2. Disimpan dulu, kenapa? Karena kita juga masih punya titik A. Titik A adalah titik potong di sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Kita mau cari berapa nilai X-nya. Maka 2X dikurang 0 sama dengan 12. Maka 2X sama dengan 12. X-nya 12 dibagi 2 yaitu 6. Berarti titik A-nya ini adalah 6,0. Ya, berarti kita sudah dapat nih titik A-nya melalui titik A 6,0 dengan gradiennya itulah segini. Maka kita tinggal pakai rumus yang tadi lagi. Y dikurangi 1 sama dengan M dikalikan X dikurangi dengan X1. Berarti Y dikurang 0, M-nya adalah minus 3/2 dikalikan X dikurang 6. Ya, maka Y sama dengan minus 3/2 X min 6 kita kalikan dengan 2, maka kakak punya di sini 2Y sama dengan ini min 3-nya masukin ke dalam ya. Ini kali 2, 2-nya dicoret ya. Berarti minus 3X ditambah 18. Ini pindah ke sana ya. 2Y tambah 3X sama dengan 18. Berarti jawabannya adalah yang D. Sekarang kita coba yang nomor 24. Garis yang melalui titik 1,1 sejajar dengan garis ini memotong sumbu Y di koordinat P. Nah, sebenarnya sama ya seperti soal yang sebelumnya. Cuma sekarang persamaan garisnya katanya memotong suatu koordinat. Nah, berarti kita mau cari melalui ya titik 1,1. Kita perlu mencari berapa gradiennya. Gradiennya kita lihat di sini katanya hubungannya adalah sejajar dengan garis 3X tambah 5Y dikurang 9 sama dengan 0. Cari gradiennya gimana? Tinggal 5Y sama dengan min 3X tambah 9. Maka Y-nya minus 3/5X ditambah 9/5 karena ini dibagi dengan 5. Berarti dapat untuk M1-nya minus 3/5, maka untuk M2-nya juga sama, minus 3/5. Berarti tinggal pakai rumus apa? Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Berarti Y dikurang min 1 sama dengan minus 3/5. Ini X dikurang 1. Maka Y tambah 1 sama dengan minus 3/5. X kurang 1. Maka tinggal kita kali dengan 5. Jadinya 5Y ditambah 5 sama dengan, ini dicoret. Kemudian 3-nya kita kalikan ke dalam. Minus 3X plus 3 ya. Maka pindah ke sebelah sini. Berarti kalau punya 3X ditambah 5Y sama dengan 3 dikurang 5. Atau 3X ditambah 5Y sama dengan minus 2. Ini persamaan garisnya. Tetapi kita mau cari dia memotong sumbu Y itu di mana. Kalau memotong sumbu Y artinya yang kita cari apa? Artinya sekarang kita cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Berarti ini ya kita akan punya 0 tambah 5Y sama dengan minus 2. Maka Y-nya adalah minus 2/5. Berarti titik potongnya di 0, minus 2/5. Berarti nanti jawabannya itu adalah yang A. Nah, terakhir soal nomor 25. Kita disuruh mencari pasangan garis yang sejajar. Berarti ini kita tinggal cari gradiennya. Hubungan antara gradiennya harus sama. Ya, berarti ini gampang banget. Berarti ini 2Y sama dengan min X ditambah 10. Maka Y sama dengan min setengah X ditambah 5. Maka M-nya itu adalah minus setengah. Kita cek lagi yang lain ya. Untuk yang nomor 2, kakak cek di sini. 3X min 6Y sama dengan 7. Maka ini kalau pindah ke sini. 3X sama dengan 6Y. Ya.
ini min 7-nya kakak pindahin sini ya, jadi gak berantakan ya. Maka Y-nya nanti ini dibagi dengan 6, maka 3/6 ya, X ini min 7/6. Maka untuk Y-nya adalah setengah X min 7/6, maka gradiennya adalah setengah. Berarti masih belum ketemu yang dia sama ya. Kita coba yang ketiga. Nah, ini 2X min Y sama dengan 5. Ini min Y sama dengan min 2X ditambah 5. Ini gampang ya. Berarti ini 2X kurang 5. Oh, ini gradiennya adalah 2. Berarti bukan juga. Dan yang terakhir kita coba yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 kita coba Y sama dengan 2X kurang 3. Ini gampang banget, berarti gradiennya 2. Wah, kalau jawaban di sini sih yang sama, yang sejajar itu adalah si nomor 2 dan nomor 4 ya. Bukan nomor 2, nomor 3 ya. Nomor 3 si hijau dan si hitam ya. Di sini nggak ada jawabannya. Jawaban yang betul adalah yang E, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Nah, kira-kira begitu ya untuk soal-soal yang mungkin aja keluar. Di video ini ada beberapa soal yang sama ya, ada 2 soal berurutan terus sama. Teman-teman bisa pause salah satu untuk bisa belajar sehingga bisa berlatih, sehingga bisa mengerjakan soal ulangannya besok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Lego Les. Jangan lupa like-nya, videonya, subscribe channel Lego Les, dan juga follow Instagram Lego Les. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.